Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita semua, tidak hanya kalian tapi saya juga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikan. Melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, fokus di kontrak belajar, kemudian kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan proses belajar, dan sedikit materi tentang pengantar psikologi komunikasi. Pada materi kemarin, di pengantar psikologi komunikasi, kita membahas tentang pengertian, fungsi, sampai pada bagaimana gambaran komunikasi yang efektif. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan tentang psikologi komunikan. Apa sih psikologi komunikan itu? Nah, sebelum kita membahas tentang psikologi komunikan, kita ingat kembali pada proses komunikasi. Bagaimana komunikasi itu berproses mulai dari awal, dari disampaikan sampai diterima. Kenapa ada terjadi perbedaan penerimaan informasi dari satu orang ke orang yang lain? Contoh misalnya, kalian pernah bermain sambung kata ya. Gambarannya seperti ini. Jadi berderet, misalnya berderet ke belakang 7 orang. Pada orang yang paling depan diberikan informasi, kemudian dia diminta untuk menginformasikan kembali pada temannya yang di belakang, terus sampai yang terakhir. Nah, pada yang terakhir mereka diminta untuk mengungkapkan apa pesan yang diterima. Nah, seringkali antara yang pertama dengan yang terakhir itu berbeda. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Atau biasanya kalau dalam pertemuan misalnya, kita memberikan informasi, kita di depan memberikan materi atau seperti ini. Nah, pada masing-masing mahasiswa itu menerimanya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat di proses komunikasi. Yang pertama yaitu sender. Sender itu pengirim. Pengirim mengirimkan pesannya. Nah, kemudian pesannya diterima oleh receiver atau penerima pesan. Nah, dalam proses pengiriman pesan ini ada distorsi atau hal-hal yang mengganggu, misalnya kebisingan, misalnya pikirannya sedang kemana tidak tahu, atau hal-hal yang lain, sehingga akan terjadi penerimaan yang berbeda antara sender dengan receiver. Nah, ketika memberikan feedback ini, gimana tahu kalau diterimanya berbeda? Itu dari feedback yang diberikan oleh receiver. Sampai ke sender, loh, tadi saya menyampaikan informasi tentang A, kok dia menerimanya B ya? Nah, berarti dalam proses perjalanan pesan ini ada hal-hal yang mengganggu, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses komunikasi ini ada dua hal yang menjadi titik poinnya.
atau menjadi pelakunya, yaitu antara komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Kalau dalam proses yang tadi itu namanya sender, kemudian komunikan adalah orang yang menerima informasi atau pesan, itu disebut komunikan. Nah, kalau saya itu sebagai komunikator, kemudian kalian yang mendengarkan, yang menerima informasi itu sebagai komunikannya. Agar pesan itu bisa disampaikan secara tepat, kita kan penyampai pesan ya, pengennya apa yang kita sampaikan itu dipahami sama seperti yang kita inginkan. Nah, untuk itulah kita kemudian perlu mengkaji bagaimana komunikan ini. Bagaimana sih orang yang kita ajak bicara? Bagaimana sih orang yang akan menerima informasi yang kita berikan? Nah, ini yang akan kita kaji. Kenapa komunikan ini penting untuk kita kaji secara tersendiri? Karena tujuan komunikasi seperti yang kemarin itu adalah agar informasi yang kita berikan itu bisa diterima sesuai dengan yang kita inginkan pesannya. Kemudian ketika kita berkomunikasi terjadi relasi yang baik, karena saling memahami, tidak terjadi salah paham. Terus kemudian terjadi perubahan, misalnya perubahan tertentu. Kalau kita berkomunikasi terkait dengan kayak seperti ini misalnya ya, saya memberikan materi tentang komunikasi, maka kalian terjadi perubahan pengetahuan. Kalau yang kemarin tidak tahu psikologi komunikasi itu apa, ketika menerima informasi dari saya, kalian berubah jadi tahu. Kalau kita tahu psikologi komunikan, maka kita juga bisa menentukan strategi yang tepat agar informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, jadi atau misalnya kita bisa menggunakan metode yang tepat. Contoh misalnya, ketika kita berbicara dengan anak-anak, dan ketika kita berbicara dengan orang tua, dan ketika kita berbicara dengan teman kita, pasti menggunakan cara yang berbeda. Itu salah satu contohnya. Secara tidak langsung kita itu sudah menggunakan psikologi komunikan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Ini masih strata anak-anak, teman, terus kemudian orang tua. Kalau dengan orang tua misalnya menggunakan bahasa Jawa dengan kromo inggil. Kalau dengan temannya tidak, relasinya ya setara, ya gabiuk-gabiukan atau misalnya bercanda, itu lebih enak. Pada anak-anak mungkin bahasanya, bahasa yang digunakan pada anak-anak akan berbeda dengan bahasa yang digunakan pada orang tua. Nah, kenapa melakukan perbedaan itu? Pasti tujuannya adalah agar pesan yang mau kita sampaikan itu bisa diterima. Nah, disinilah pertimbangan kenapa memahami atau mengkaji psikologi komunikan itu menjadi penting. Karena relasi kita itu terkait dengan kita berhadapan dengan siapa, ya rata-rata kita berkomunikasinya kan dengan manusia ya. Nah, dan ini juga untuk komunikasi dengan manusia. Nah, kita harus bisa memahami orang ini seperti apa sih. Seseorang ini bagaimana. Nah, dalam melihat
bagaimana seseorang ini konsep tentang manusia yang kemudian akan memunculkan perilaku, kita melihat dari beberapa pendekatan di psikologi. Ini secara garis besarnya dulu, nanti akan kita kaji lebih detail lagi. Misalnya satu contoh, ada 4 teori besar dalam psikologi, yaitu behavior, psikoanalisa, humanistik, dan kognitif. Bagaimana masing-masing teori ini melihat tentang konsep atau memiliki konsep tentang manusia. Yang pertama yaitu behavior atau behaviorisme. Behaviorisme melihat manusia itu atau memiliki konsep manusia sebagai homo mechanicus, mekanik, atau manusia itu dianggap seperti mesin, homo mechanicus. Beberapa tokohnya ada Hull, ada Miller and Dollar, Ruther, Skinner, Bandura. Kalau disebut sebagai bapak behaviorisme itu adalah Bandura. Nah, teori ini memiliki kontribusi terhadap perkembangan psikologi sosial, khususnya psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi itu menjadi applied atau bagian dari psikologi sosial, sehingga diambil secara makronya. Nah, kajian-kajian secara spesifik yang ada dalam atau yang terkait dengan psikologi sosial dan khususnya adalah persepsi itu apa saja. Dalam komunikasi itu apa saja. Misalnya persepsi interpersonal. Dalam proses komunikasi ketika informasi diterima, maka kemudian akan merubah persepsi seseorang itu. Bisa jadi seperti itu. Karena bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman. Nah, pengetahuan, pengalaman itu dia dapatkan juga melalui proses komunikasi. Kemudian konsep diri, bagaimana diri seseorang itu. Eksperimen, kecenderungan memang pada behaviorisme itu mereka adalah menggunakan eksperimen laboratorium. Sosialisasi, nah, bagaimana melakukan sosialisasi itu kan juga proses komunikasi. Kalau sekarang misalnya mendekati pilkada. Nah, itu kan ada sosialisasi tentang pilkada. Bagaimana pilkada di tengah pandemi. Atau para calon-calon para calon kepala pemerintahan atau calon kalau yang daerah bupati misalnya ya. Nah, ini bupatian ya. Bagaimana mereka menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang dimiliki itu sampai ke masyarakat. Biasanya medianya adalah sosialisasi. Kemudian social control atau kontrol sosial, bagaimana lingkungan itu sangat mempengaruhi pola-pola yang dikembangkan atau perilaku yang dikembangkan oleh seseorang. Reward dan punishment, kita tahu ya, kekuatan dari behaviorisme itu adalah pada reward dan punishment. Bagaimana lingkungan sangat mengendalikan perilaku seseorang melalui reward dan punishment. Reward itu agar perilaku ini menetap dan terus berlangsung, maka diberikan reward. Agar perilaku ini dihentikan atau tidak diulangi lagi, maka diberikan punishment. Itu di behaviorisme. Kemudian teori yang kedua yaitu psikoanalisa. Psikoanalisa, menurut psikoanalisa, manusia itu homo volens, yaitu
manusia adalah seseorang yang memiliki keinginan. Kita tahu bahwa fokus-fokus psikoanalisa tokoh-tokohnya ada Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Horney, banyaklah ya. Nah, di psikoanalisa kajian yang paling mendalam itu terkait dengan bagaimana kesadaran dan ketidaksadaran, bagaimana keinginan-keinginan yang dimiliki. Di situ ada, kita kaji dinamika kepribadiannya misalnya ya, ada id, ego, dan super ego. Nah, bagaimana kontribusinya psikoanalisa itu terkait dengan perkembangan kepribadian. Nah, dinamika kepribadian menurut psikoanalisa itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku, manusia berrelasi. Sosialisasi juga. Kemudian identifikasi. Nah, identifikasi itu kan memang teorinya psikoanalisa, bagaimana terjadi proses identifikasi. Nah, identifikasi terbentuk itu kan juga melalui pola-pola komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian agresi, kebudayaan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori humanistik, manusia itu homo ludens. Homo ludens itu manusia itu bermain. Ada beberapa tokohnya, ada Maslow, ada Rogers, ada Rollo May misalnya. Nah, fokusnya adalah lebih di konsep diri, transaksi interpersonal, masyarakat, dan individu. Mereka mengkaji itu bahwa manusia itu adalah individu yang memiliki hak atas dirinya untuk mengembangkan sendiri. Jadi potensi terkait dengan potensi yang dimiliki oleh seseorang itu. Dia mau kembangkan seperti apa. Yang keempat yaitu teori kognitif. Manusia sebagai homo sapiens. Manusia itu makhluk yang berpikir. Ada beberapa tokohnya, Levin, Heider, Festinger, Piaget, Kohlberg. Nah, kalau Kohlberg pasti yang diingat adalah penalaran moral ya, yang paling populer di situ. Kontribusinya terkait dengan sikap, bahasa, dan berpikir, kemudian dinamika kelompok, propaganda. Arahnya lebih ke bagaimana manusia itu sebagai makhluk yang berpikir. Jadi lebih kekuatan pada kemampuan kognitifnya. Kita lihat nanti satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan behavior. Menurut teori behavior, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan alam dan lingkungan dan alam sekitar. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa sosial kontrolnya itu menjadi sangat kuat sekali di behavior karena memang perilaku manusia itu dikendalikan oleh lingkungannya. Jadi kalau kita mau merubah seseorang, maka kita bisa mengendalikan lingkungannya. Kita bisa melihat aspek eksternal apa yang bisa kita tata agar perilaku itu berubah. Jadi setting sosial settingnya atau environmental setting itu menjadi penting untuk merubah perilaku seseorang. Fokus pada perilaku yang terlihat saja, yang bisa diukur dan diramalkan. Jadi memang behavior itu arahnya adalah observational learning. Jadi orang itu belajar dengan mengamati.
Contoh misalnya anak berperilaku positif karena dia melihat pola-pola yang dikembangkan oleh orang tuanya positif. Atau misalnya kenapa terjadi perilaku bullying misalnya ya. Karena dia melihat dari televisi. Nah, ada contoh di situ. Atau karena memang faktor lingkungan ini mengendalikan dalam arti settingnya. Kalau yang pertama tadi kan ada model di situ, ada contoh dari luar yang kemudian dia ikuti, sehingga terjadi imitasi. Kalau terkait dengan setting lingkungan, contohnya begini. Ketika aturan-aturan diberlakukan, misalnya tidak boleh, kalau di kampus itu misalnya satu contoh, tidak boleh parkir sepeda di A, misalnya di area A misalnya. Nah, karena ada aturan tidak boleh atau ada plangnya dilarang masuk, maka ketika kalian ke kampus untuk parkir motor, kalian mencari tempat yang bisa digunakan untuk parkir. Misalnya di belakang psikologi itu ya, di gedung psikologi itu. Nah, lebih ke sana misalnya. Karena kalau di depan rektorat tidak boleh misalnya untuk motor mahasiswa. Nah, secara tidak langsung perilaku kalian jadi dikendalikan oleh lingkungan. Nah, kalau mau masuk kampus, pintu masuknya di sini, pintu keluarnya di sini. Kalau kalian kan tidak mungkin ya, terus kemudian ketika masuk dari pintu keluar, kecuali memang pas dibolehkan karena ada acara atau yang lain, biasanya di situ untuk pintu masuk. Atau kalau kita bisa melihat betapa lingkungan sudah mengendalikan, pas ketika dibolehkan pintu keluar jadi pintu masuk, kalian tetap berpikir ketika mau masuk kampus pasti yang dituju adalah pintu masuk. Pembiasaan ini sudah mempengaruhi pada perilaku. Dan itu bisa dilihat dan bisa diukur. Nah, berapa kali terkait dengan intensitas, bagaimana melakukannya, kan kelihatan ya. Karena memang di behavior itu adalah lebih ke observational learning. Pengalaman adalah satu-satunya dasar kepemilikan ilmu pengetahuan kalau menurut behavior. Karena menurut behavior, individu itu seperti kertas putih yang kemudian apakah akan berwarna hitam, merah, hijau, ungu, itu tergantung bagaimana lingkungannya. Nah, pewarnaan ini diperoleh melalui proses belajar. Dari proses belajar itu kemudian menjadi pengalamannya, dan itulah pengetahuan yang dimiliki itu berbasis pengalaman, di mana pengalaman itu diperoleh melalui belajar. Nah, kalau menurut behavior, seluruh perilaku manusia itu adalah hasil belajar kecuali insting. Jadi dia masih mengakui ada hal yang lain yang tidak melalui proses belajar, yaitu insting. Sehingga implementasinya pada komunikasi apa? Kita bisa lihat kenapa dia mempersepsikan begitu, kenapa dia menerima informasi begitu. Nah, bisa jadi pola-pola yang dia kembangkan berbasis pada pengalaman yang dia dapatkan selama ini. Sehingga ketika kita berkomunikasi, kita juga harus lihat. Nah, ketika terjadi salah persepsi atau salah paham mengenai komunikasi itu, atau informasi yang kita sampaikan, kita lihat bagaimana selama ini dia memproses. Akhirnya kita memahami. Nah, gambarannya ini ya. Nah, behavior masih ingat teori-teori behavior, teorinya Pavlov, kemudian Skinner, ada
humanistik, apa namanya, J.B. Watson. Nah, itu kan teori-teori behavior ya. Psikoanalisa, manusia dikontrol oleh kemauan yang terpendam dalam dirinya. Perilaku merupakan hasil hubungan dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu ego, superego, id. Id, ego, dan superego. Jadi tadi disampaikan bahwa psikoanalisa itu melihat manusia sebagai homo fallen. Nah, homo fallen itu manusia yang berkeinginan. Dia dikontrol oleh kemauan-kemauan yang terpendam. Kalau kita lihat sebentar. Nah, ini gambarnya. Kalau kita lihat di teori psikoanalisa, betapa aspek ketidaksadaran itu jauh lebih besar daripada aspek kesadaran. Sehingga yang mengontrol perilaku itu adalah di aspek ketidaksadaran. Nah, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kepribadian, ada beberapa komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, kita lihat di gambar ini konsep tentang id, ego, dan superego. Id itu adalah dorongan-dorongan, insting-insting yang ada dalam diri manusia. Jadi seperti tadi bahwa yang mendorong itu adalah kemauan-kemauan. Salah satunya adalah id ini. Id memiliki prinsip pleasure principle. Pleasure principle itu prinsip kenikmatan. Dia akan terpuaskan apabila keinginan-keinginan itu terpenuhi. Jadi pemenuhan itu menjadi hal penting di dalam id. Karena sumber kenikmatan itu adalah ada di pemenuhan dari keinginan-keinginan itu. Nah, kemudian yang kedua ego. Ego menggunakan prinsip reality principle. Ego yang dari id itu kemudian ego yang akan memfasilitasi bagaimana realitas yang ada terkait dengan pemenuhan-pemenuhan dari kemauannya id. Apakah bisa dipenuhi ataukah tidak? Atau kondisi realitas apa yang bisa memenuhi? Contoh misalnya, dorongan untuk makan. Dorongan lapar, bukan untuk makan. Dorongan lapar. Dorongan lapar itu terpenuhinya adalah dengan apa? Nah, ego yang menunjukkan. Nah, misalnya di realitasnya agar rasa lapar itu bisa terpenuhi, bisa dengan makan. Makan apa? Makan nasi campur, makan rawon, makan roti, makan jajanan. Atau bisa jadi dengan minum. Sekarang kalau orang lapar tidak selalu makan, bisa jadi minum jus, minum susu, minum sereal misalnya. Nah, kemudian untuk memenuhi itu di mana mendapatkannya? Di toko, di meja makan rumah, di lemari, di mana ya? Di supermarket misalnya ya. Nah, terus kemudian caranya gimana? Caranya beli kalau punya uang, minta kalau enggak punya uang, kepepet mencuri. Jadi yang berfungsi untuk apa sih yang bisa dilakukan, apa yang apa namanya ya, untuk memenuhi id ini, yang memiliki alternatif pemenuhannya melihat dari realitas yang ada itu adalah ego. Nah, fungsi ego itu di situ. Makanya prinsipnya adalah reality principle. Apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi id? Nah,
Fungsi ego di mana? Fungsi ego itu adalah bagaimana nilai-nilai yang dimiliki oleh individu itu nilai-nilai kesempurnaan, ya. Dia lebih orientasinya pada perfect principle, baik tidak baik, sesuatu yang ideal, arahnya lebih ke sana. Nah, ketika terjadi proses id dan ego ini berkomunikasi, ya kan, aku pengennya begini, ya ini loh yang bisa dilakukan. Nah, super ego akan memberikan pertimbangan. Contohnya tadi, untuk mendapatkannya gimana? Beli, punya uang. Atau misalnya makan tadi ya, makan bisa makan apa? Oh, bisa makan nasi babi misalnya dengan lauk babi. Nah, itu kan ego memfasilitasi untuk itu. Apa yang bisa dilakukan? Kan tetap bisa makan dengan nasi babi, kan bikin kenyang. Tapi kemudian super ego berperan. Tidak boleh. Babi itu diharamkan. Atau misalnya ke ini tadi mencuri misalnya. Oh, enggak boleh, mencuri itu dosa. Nanti kamu dipenjara kalau mencuri. Nah, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan itu ada di super ego. Nah, itulah dinamikanya id, ego, dan super ego. Kemudian humanistik menurut aliran humanistik, manusia di dunia hidup dalam pengalaman yang bersifat pribadi. Nah, lebih ke diri ya fokusnya, yaitu bahwa manusia itu memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan. Nah, perilaku manusia itu berpusat pada konsep diri, persepsi manusia terkait dengan identitas dirinya. Jadi fokusnya itu lebih ke diri dan potensi yang dimiliki. Kita punya hak. Jadi individu itu punya hak atas dirinya sendiri. Sehingga aku, bahasanya kan aku. Keberadaan ini menjadi penting. Kita ingat teorinya Maslow, hierarki kebutuhannya Maslow ada physiological need, kemudian safety need, love belonging need, self-esteem need, dan self-actualization. Sampai pada aktualisasi diri. Nah, kita lihat ini kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya, rasa aman, dicintai dan mencintai, kemudian harga diri, sampai kemudian aktualisasi diri. Hal yang paling ujung atas itu adalah aktualisasi diri. Nah, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. Kalau kebutuhan dasar hal yang menjadi terpentingnya itu ya aspek-aspek ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasarnya itu yang masih menjadi prioritas. Contoh misalnya ketika kita berkomunikasi, nah, itu akan kelihatan di mana orang ini cenderung pada ini loh, perilakunya banyak dipengaruhi ada hal-hal yang memang menjadi kebutuhannya saat ini. Bukan berarti tidak butuh aktualisasi, tidak, tapi belum terpenuhi pada kebutuhan fisiologis misalnya. Oh, yang dibutuhkan adalah rasa aman. Kita bisa melihatnya dengan pendekatan humanistik di situ. Oke, kita lanjutkan dari teori kognitif. Kita masih ingat tokohnya ada Josh Miller ya. Josh Miller. Konsepnya seperti kalau yang di skema awal tadi adalah Homo sapiens, manusia yang berpikir. Konsep dasar dari teori ini adalah manusia merupakan makhluk yang aktif dalam mengelompokkan atau mengorganisasikan dan mengolah informasi yang diterima, yaitu berpikir ya, berpikir arahnya ke sana. Kita lihat bagaimana skema berpikir.
Dan ini juga yang kemudian membedakan kenapa informasi yang satu itu diterima baik, informasi yang sama itu diterima secara keseluruhan oleh seseorang, yang satunya tidak. Kayak tadi permainan yang kata berantai tadi ya. Nah, kata berantai itu bisa jadi di tengah-tengah itu ditambahi atau sampai yang terakhir itu tambah kecil habis kata-katanya, atau bisa jadi tambah banyak. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau secara proses kognitif kita bisa lihat. Nah, inilah detail bagaimana informasi itu diproses dalam pendekatan psikologi kognitif. Ini salah satu aja sih. Kalau kita kaji lebih dalam banyak sekali. Nanti per satu-satu itu ada dikaji dalam psikologi kognitif. Bagaimana kondisi memori seseorang, nah, short term memory, bagaimana proses sensori ini mengena atau tidak, yaitu atensi. Tapi kita tidak detail ke sana. Paling tidak kita punya dasar lah bahwa perilaku manusia dalam proses berkomunikasi itu kita bisa melihat dari 4 teori tadi ya dalam skemanya. Nah, proses informasi itu seperti apa? Informasi masuk dari lingkungan, kena sensori memori. Nah, bisa jadi kemudian yang kena itu kemudian ini ditransfer ke short term memory. Dari short term memory kemudian dibawa lagi ke long term memory. Karena short term memory itu kalau dalam psikologi kognitif sedikit sekali. Nah, setelah di short term memory maka ke long term memory. Kalau tiba-tiba contohnya misalnya, bagaimana sih prosesnya ketika tiba-tiba kita ketemu teman kita, teman SD misalnya. Maka ketika kita bertemu dengan seseorang itu, kita mengingat, apa ya, siapa ya, itu masuk ke short term memory. Nah, terus kemudian long term memory kita bergerak, ayo cari clue-cluenya, siapa dia ya, ayo cari siapa dia ya, bahasa lainnya seperti itu. Kalau seseorang ini memiliki kekuatannya bagus dalam long term memory untuk merekal kembali atau retrievalnya itu cepat sekali. Oh iya, aku ingat misalnya, aku masih ingat suaramu, kamu ini ya. Nah, tapi kalau loadingnya lama sekali ya sudah tidak ingat-ingat. Jadi menggali di long term memorinya, kemudian masuk ke short term memory, nah kemudian akan mereaksi sesuatu. Nah, prosesnya seperti itu. Teori ini menekankan bahwa informasi itu diterima oleh masing-masing orang, ada prosesnya tersendiri di dalam kognitif. Jadi tidak bisa sama individu satu dengan yang lain, ya ada bedanya. Nah, prosesnya ada di situ. Sehingga kenapa ketika kita, atau misalnya begini, ketika kita menyampaikan A, tapi seseorang itu kemudian bisa menjabarkan apa yang kita maksudkan tanpa kita harus mengurai lagi, dia sudah paham. Tapi ada seseorang yang kita memberikan informasi A, tidak paham-paham. Nah, ini proses berpikir inilah yang membedakan. Oke, saya kira cukup pertemuan kita untuk hari ini. Jadi 4 teori itu coba dikaji lagi. Saya tidak mengkaji secara mendalam. Kenapa? Karena 4 teori itu sudah kalian dapatkan di banyak mata kuliah. Misalnya kepribadian dapat, psikologi sosial dapat, psikologi umum dapat. Di hampir semua lah, dari semua mata kuliah, 4 teori itu tidak bisa kita lepaskan. Kalian sudah banyak mengkaji. Sekarang kita terapkan bagaimana ketika kita mengkaji tentang psikologi komunikasi, terutama di sini adalah psikologi komunikannya, kita memasukkan 4 teori itu dalam memahami proses komunikasi.
atau sebagai referensi untuk menemukan strategi dan metode dalam berkomunikasi, sehingga tujuan komunikasi kita bisa tercapai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bila ada hal-hal yang mau di-sharingkan atau bisa kita diskusikan, kita bisa di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.